Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The First Night with the Duke? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode terakhir ya. Kita lalu melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Ibon. Saat peperangan, Ibon dan beberapa prajuritnya sempat tertangkap oleh suku barbar. Di detik terakhir hidupnya, Ibon hanya memegang gelang cinta ajaib pemberian Suncek. Dia mengakui betapa dirinya memikirkan Suncek. Pada saat ketua barbar hendak memenggal Ibon, gelang cinta ajaib itu menyelamatkan Ibon. Dengan kesempatan itu, Ibon akhirnya dapat memegang kendali dan mengalahkan ketua barbar dengan memotong jambulnya. Ibon tidak menghabisi ketua barbar karena dia berjanji kepada Suncek untuk tidak menghabisi orang lagi. Mendengar pengakuan Ibon, ketua barbar pun terkejut dan akhirnya melepaskan Ibon serta prajuritnya. Kembali ke malam di mana Ibon tiba-tiba muncul. Malam itu di tempat lain, Sugyeom bersama para pejabat 3 kementerian serta sarjana Konfusian melakukan demo di depan istana. Sugyeom dengan berani menentang keputusan raja turun tahta dan mengatakan niat jahat Yigyu. Namun mereka semua segera mendapatkan serangan ancaman dari klan Huksa. Sedangkan Ibon, dia kembali dari kematian dan semua orang yang melihatnya pun terkejut. Yigyu memerintahkan para prajurit untuk menangkap Ibon, tapi para prajurit itu nggak berani bergerak selangkah pun. Ibon lalu memberikan perintah agar para prajurit itu mundur. Dengan ketakutan, mereka semua segera melakukan perintah Ibon. Yigyu yang ditinggal sendirian akhirnya menyerang Ibon, tapi Ibon segera mengalahkan Yigyu dan menangkapnya untuk diadili. Di tempat demo, prajurit klan Huksa menghunuskan pedangnya ke arah Sugyeom, menyuruhnya untuk menghentikan aksi demonya itu. Tapi tiba-tiba, pengawal setia Ibon beserta seluruh pasukan muncul di sana, memberitahu Sugyeom kalau Ibon yang meminta mereka melakukan pembelaan ini, karena Ibon telah kembali dengan selamat. Tentu saja Sugyeom sangat senang mendengar kabar tersebut. Sementara itu di perkumpulan klan Huksa, para prajurit muncul untuk menangkap semua orang di sana. Setelah semua drama ini, akhirnya pasangan kita yang membuat hati gundah gulana ini reuni kembali sahabat tonton. Ya ampun, mereka bisa loh mengobok-ngobok hati penonton ya. Kemudian Suncek segera membebaskan keluarganya dari penjara. Keluarga Suncek pun senang karena melihat Ibon telah kembali dengan selamat. Mereka pun akhirnya bisa kembali ke rumah mereka. Setelah itu Ibon mendatangi raja yang kondisinya makin menurun dan memanggil tabib. Terungkap kondisi raja kayak gini karena lupa beracun pemberian Yigyu. Dan sekarang raja membutuhkan waktu untuk mendetoks racun tersebut sepenuhnya. Sedangkan si ular Une, dia berniat untuk kabur. Tapi nggak semudah itu Ferguso. Hwason ada di sana untuk menghentikan Une melarikan diri. Hwason bahkan memanggil para prajurit untuk menangkap Une. Rasain lu. Kemudian Ibu Suri menemui Ibon. Dengan semua hal yang telah terjadi, Ibu Suri kan awalnya tidak pernah memandang Ibon. Tapi sekarang Ibu Suri mengakuinya. Dia bahkan meminta Ibon untuk maju. Ibu Suri juga bersedia mendukung Ibon secara penuh. Sementara itu, Suncek mengunjungi Une di penjara, mengungkapkan kalau sebenarnya Suncek sangat senang bisa berteman dengan Une. Tapi akhirnya Suncek mengetahui kalau Une lah yang telah mendorongnya ke kolam, menculiknya, bahkan hendak menghabisi dirinya. Une membalas Suncek dengan menyalahkannya, karena Suncek telah masuk ke dalam kehidupannya. Suncek meminta maaf karena hal itu. Namun Suncek mengatakan, menyakiti orang lain tetap tidak bisa diterima dalam keadaan apapun. Suncek meminta Une untuk mengakui kesalahannya dan berhenti berbuat jahat. Tapi Une malahan mengamuk. Dia mengakui bagaimana dirinya sangat iri kepada Suncek. Une mulai membanding-bandingkan dirinya dengan kehidupan Suncek. Yang menurut Une, kehidupan Suncek lebih enak dan lebih baik darinya. Intinya, sampai akhir pun Une terus membenci Suncek. Sedangkan Yigyu bersama para anteknya diadili oleh raja. Meskipun kondisi raja belum pulih sepenuhnya, tapi raja tetap hadir di sana. Raja lalu berjanji untuk mengampuni semua orang jika mereka semua mengakui perbuatannya. Mendengar itu, seluruh menteri akhirnya mengakui kalau memang benar mereka semua dipimpin oleh Yigyu yang telah mendirikan klan Huksa untuk menggulingkan raja. Yigyu yang udah dikorbankan oleh para menteri pun akhirnya mengakui perbuatannya. Tapi dia terus menghina raja dengan mengatakan kalau raja tega membantai seluruh keluarganya hanya demi tahta. Mendengar itu, raja langsung mengamuk dan hendak memenggal Yigyu dengan tangannya sendiri. Tapi Ibon segera menghentikan raja. Ibon bertanya kepada raja, apakah setelah raja menghabisi seluruh keluarganya lalu menjadi raja, raja bisa hidup tenang? Ibon memperingatkan raja, jika raja menghabisi Yigyu, maka akan menciptakan dendam lain yang akan kembali kepada raja. Ibon kemudian berlutut di hadapan raja, memohon kepadanya untuk mengakhiri lingkaran setan ini, agar raja dapat menjalani hidupnya dengan tenang ke depannya. Setelah mendengarkan ceramah bijaksana dari Ibon, raja pun menyerahkan nyawa semua pengkhianat itu kepada tangan Ibon, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Yigyu bersiap diasingkan dari ibu kota. Namun Suncek muncul di sana untuk menyampaikan pesan dari Suncek asli tentang bagaimana Suncek mengerti kekecewaan Yigyu, tapi berharap agar Yigyu tidak menjadi seperti orang yang dibencinya.
Suncek juga meminta agar Yigyu melupakan masa lalu dan menemukan hidup yang baru. Di akhir perpisahan mereka, Yigyu berkata, "Aku tidak pernah mengatakan Gumeng Jusan kepadamu, tapi kamu sendiri yang mengatakannya kepadaku. Jadi sampaikan kepada orang yang sebenarnya mengatakan itu kepadaku. Kalau ini bukanlah akhirnya, aku akan memastikan untuk kembali." Berarti Yigyu tahu ya, kalau Suncek yang ini bukanlah Suncek yang asli. Kita lalu melihat nasib para anggota klan Husa yang telah berkhianat. Pertama adalah ayah Hwason. Sekarang giliran Hwason yang menyuruh ayahnya untuk meditasi. Dia bahkan memukul bahu ayahnya itu jika ayahnya tidak bermeditasi dengan cara yang benar. Kedua adalah ayah angkat Une. Dia akhirnya menutup kedai tehnya dan sekarang hidup sendirian tanpa Une. Mungkin karena Une kan di penjara ya. Ketiga adalah ayah Sugyom. Ayah Sugyom mulai mencoba memperbaiki hubungan dengan putranya yang telah lama terputus. Hari itu mereka berdua berencana untuk memancing bersama. Kemudian kita melihat Suncek memberitahu Yibon kenyataan yang sebenarnya. Kalau mereka hidup di dunia webtoon, Suncek pun bukanlah Suncek yang asli. Dan jika cerita dalam webtoon ini berakhir, berarti dunia webtoon ini akan hilang. Yang berarti mereka harus menunda pernikahan mereka. Karena biasanya kan, abis pernikahan para pemain utama, cerita webtoon romantis akan tamat. Kalau udah tamat ya dunia webtoon itu akan menghilang. Namun sebagai tanggapan, Yibon mengatakan kalau dia nggak peduli meskipun wanita di depannya ini bukanlah Suncek yang asli. Dan meskipun dunia webtoon ini menghilang, dia akan selalu memilih untuk bersama Suncek. Suncek pun nggak mau kalah romantis. Dia juga mengatakan kalau dia nggak takut jika dunia webtoon itu menghilang, asal Yibon bersamanya. Mereka berdua pun berpelukan, yang berarti mereka berdua memutuskan untuk menikah nih sahabat tonton. Beberapa hari kemudian, ketika Raja sudah mulai pulih sepenuhnya, dia kembali memanggil Yibon, mengatakan kalau Yigyu sudah kehilangan nyawanya. Jadi kemarin kapal yang ditumpangi Yigyu terjebak badai dan tenggelam. Kemudian, Yibon mengembalikan pedang yang biasa dia gunakan sebagai anjing pemburu raja untuk menghabisi orang yang Raja suruh. Intinya, Yibon udah gak mau disuruh Raja untuk menghabisi orang lagi. Melihat niat Yibon, Raja akhirnya membuka hatinya. Raja mengakui kesalahannya telah menghabisi keluarga Yibon dan meminta maaf secara tulus kepada Yibon. Yibon pun menerima permintaan maaf pamannya itu dan pergi meninggalkannya. Kita lalu dibawa ke hari pernikahan Suncek dan Yibon. Aduh, seneng banget ya melihat mereka menemukan satu sama lain meskipun harus menempuh dunia berbeda dan meski harus mempertaruhkan nyawa. Akhirnya mereka bisa bersatu nih sahabat nonton. Bahkan dikelilingi oleh orang-orang yang mereka cintai. Sedangkan di dunia nyata, karena kedua pemeran utama telah menikah, maka webtoon itu akhirnya beneran tamat. Suncek webtoon asli tentu merasakan perasaan yang bercampur aduk. Tapi beberapa saat kemudian, dia mendapatkan notifikasi kalau seri webtoon season 2 akan terus dilanjutkan. Hal ini tentu membuat Suncek webtoon asli merasa senang dan lega. Mengetahui kalau Suncek serta keluarganya tidak akan menghilang. Kembali ke webtoon, sekarang Suncek sudah memiliki 6 orang anak. 3 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Bahkan Yibon pun mengepang rambut para putrinya itu. Melihat begitu banyak Suncek telah bertelur, ayah Suncek sampai bertanya, apakah beneran Suncek mau buat 12 anak? Dengan bahagia Suncek membenarkan. Mungkin Suncek masih menganut paham banyak anak banyak rezeki kali ya. Hahaha. Sedangkan Sugyom, dia mendatangi panti asuhan yang waktu itu dan bertemu kembali dengan Une yang sudah dibebaskan. Cinta Sugyom kepada Une masih sama dong. Ternyata dunia webtoon itu tidak menghilang, hanya membutuhkan akhir untuk memulai awal yang baru. Kita lalu melihat kedua Suncek di dunia yang berbeda, sama-sama sedang melihat gantungan kayu itu. Suncek webtoon asli memutuskan untuk membuang gantungan kayu itu ke kolam, sementara Suncek memutuskan untuk menyimpan gantungan kayu itu di sebuah kotak perhiasan. Kali ini mereka berdua sama-sama berdoa agar masing-masing dari mereka menemukan kebahagiaan atas pilihan mereka. Kemudian setelah Suncek terbangun dari tidur siangnya, Yibon menghampiri Suncek dan menggodanya. Setelah bertahun-tahun bersama, pasangan itu tetap terlihat bahagia. Drama ini berakhir di sini sahabat nonton. Untung aja semua ini bukan mimpi ya, tapi hanyalah sebuah pilihan hidup. Yuk kita juga nggak usah iri sama rezekinya orang lain. Kita pasti punya rezeki kita sendiri. Meskipun tidak terlihat sama dengan orang lain, tapi jika kita tetap bisa bersyukur, hidup kita dapat menjadi lebih damai dan bahagia. Terima kasih udah nonton bareng teman nonton kamu, dan sampai jumpa di drama lainnya ya.